Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Sohobi, saudara-saudara Taji Api di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita masih di kandang, kita ngobrol tentang ayam lagi. Kita akan membahas tentang metode ternak, arah ternak, dan bagaimana manfaat ternak. Banyak sekali orang yang mengklaim berternak itu rugi, sudah modal besar terus rugi. Nah, sekarang rugi itu sendiri didasari pada ke arah mana ternak kita akan kita bawa, atau memang pada berorientasi bisnis, kesukaan, atau hanya sekedar bisa membuat ini menjadi penghasilan tambahan saja. Nah, di sini penting sekali kawan-kawan. Kalau memang belum mampu untuk atau belum siap untuk rugi, tentu kawan-kawan harus mulai belajar banyak bagaimana mengelola peternakan dengan baik. Tentu skalanya tidak akan besar dulu. Skala akan dipengaruhi oleh arah orientasi berternak kita. Kalau kami terus terang saja berternak atas dasar hobi, dan kebetulan dari hobi itu menjadi penghasilan tambahan. Orientasi berternak atau arah berternak menjadi penting bagaimana kita mengelola ternak. Jangan samakan dengan berternak ayam broiler ya kawan-kawan, karena di situ sangat berbeda sekali metodenya dan orientasinya sangat jauh sekali dengan berternak ayam seperti ini. Apalagi memang ini didasari oleh berternak ayam karena hobi, karena kesukaan. Kalau untuk ayam broiler memang skalanya sudah sangat jauh berbeda sekali. Oke, kita kembali lanjutkan. Jadi kalau memang ada kesempatan dan ingin melakukan, tidak ada salahnya dicoba untuk berternak ayam. Dan memang berternak ayam ini sendiri jangan langsung besar dulu. Hal ini akan mempengaruhi apa saja yang harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau sudah memang mahir, tidak masalah untuk langsung dalam skala besar. Tapi kalau belum terlalu mahir atau masih fase belajar, ya sedikit saja dulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ayam, kita lanjutkan sambil memberi makan ayamnya. Potensi ayam sebenarnya bisa dilihat sejak ayam itu masih kecil ya. Jadi banyak yang melihat potensi ayam ketika ayamnya sudah beranjak dewasa. Tetapi kalau kami di Taji Api, sebenarnya seluruh ayam itu berpotensi, tinggal bagaimana kita menilainya, yang mana yang potensinya tinggi dan mana yang potensinya rendah. Setidaknya ya potensi dagingnya aja dulu seperti itu. Artinya ayamnya bisa kita konsumsi atau bisa kita nikmati telurnya. Jadi dalam berternak ayam sebenarnya tidak ada ruginya menurut kami ya kawan-kawan. Kalaupun kita berternak ayam berdasarkan nilai penjualan dari ayam itu sendiri, itu memang itu yang kita harapkan. Pengertiannya nilai penjualan ayam, apalagi di sini ayamnya adalah kriterianya ayam hobi, maka nilai penjualan ayam akan dilihat dari kualitas ayamnya, dari karakter ayamnya, atau bahkan dari katurangan ayamnya itu sendiri, dan beberapa ada yang melihat dari keturunan ayamnya. Nah, kalau kami di Taji Api, seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga melihat atau menilai ayam dari kriteria tersebut. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya banyak sekali manfaat dalam berternak ayam. Kalau kita bicara tentang menjual ayam berdasarkan kriteria hobi, maka di sini ayam akan kita lihat lebih luas lagi bagaimana ayam itu bisa kita manfaatkan lebih ya. Mungkin kalau kriteria atau karakternya tidak masuk di konsumen atau tidak ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi oleh kita sebagai peternak untuk memenuhi keinginan konsumen, setidaknya ayam ini bisa kita manfaatkan telurnya, baik kita konsumsi atau kita jual, atau bahkan dagingnya pun bisa kita manfaatkan. Tentu di sini ayamnya akan menjadi lebih bermakna, ayamnya akan menjadi lebih bermanfaat, tidak hanya sekedar ayam hobi saja, tetapi lebih daripada itu ayamnya bisa kita manfaatkan, baik itu dagingnya maupun telurnya. Kadang-kadang ada juga yang membeli DOC anakan ayam atau ayam muda untuk materi ternak, atau hanya sekedar untuk belajar berternak. Di sini tidak ada kata-kata rugi kalau menurut kami ya. Kalaupun memang kita mengeluarkan dana untuk pakan, tentu ini sudah menjadi kewajiban kita ketika kita berternak. Apalagi ternaknya diintensifkan atau dikandangkan full gitu. Jadi kawan-kawan, untuk berternak ayam sendiri sampai detik ini kami belum menemukan titik ruginya atau titik masalahnya ada di mana ya terkait dengan ayam hobi, ayam yang kita konsumsi. Kalau memang kawan-kawan berternak di bidang ayam yang memang
untuk dikonsumsi, tentu kematian adalah sumber kerugian yang paling utama. Nah, artinya ketika kematian menjadi sumber yang paling utama dalam menentukan untung dan rugi, maka kematian itulah yang harus kita cegah. Jadi, sebenarnya kalau untuk berternak ayam seperti ini, ayam bangko, ayam kampung, atau ayam hutan merah Sumatera, hal yang paling mendasar adalah bagaimana cara kita mensiasati untungnya itu dari mana. Bisa dari telur, bisa dari dagingnya, atau memang bisa dari DOC-nya, atau bahkan memang bisa dibeli oleh penghobi dari karakter atau postur ayam yang kita inginkan. Di sini kawan-kawan, kami sendiri di Taji Api melakukan semua hal itu. Kami bisa berjual telur, bisa menjual daging, dan bisa menjual ayamnya ya, ayam dari berbagai usia. Jadi kami memfasilitasi itu. Tetapi khusus untuk ayam bangkok saja. Kalau di daerah kami sebenarnya tidak ada masalah yang mengkonsumsi ayam bangkok atau mengkonsumsi ayam kampung ketika sudah menjadi masakan. Hanya sekedar di postur atau bentuk daging saja yang berbeda. Tetapi tidak menjadi masalah karena memang orientasinya adalah dagingnya ya, bukan cita rasanya. Kalau cita rasanya sudah mulai berbalut dengan bumbu. Selain itu juga kami di Taji Api mengembangkan atau menernak ayam ini dengan pola atau metode organik. Jadi sangat sedikit sekali sentuhan pakan pabrikan atau obat-obatan pabrikan. Semuanya sangat alami. Dominan makanan yang kami gunakan di Taji Api adalah jagung. Baik itu jagung tumbuk ataupun jagung bulat, sumber utamanya adalah jagung. Di sini sangat baik sekali karena sifat karbohidrat yang ada pada jagung membuat ayam bertahan kenyang sangat lama karena proses pencernaan ayam sendiri itu membutuhkan waktu. Jadi kawan-kawan, jangan pernah takut untuk berternak ayam. Mulailah dari ternak yang sedikit, mulailah dari rasa suka sehingga ternaknya bisa dikembangkan dengan baik, sehingga ternaknya bisa dimanfaatkan setidaknya untuk dikonsumsi saja dulu. Kalau memang sudah berkembang pada fase bisnis jual beli, tentu ini akan metodenya lain, tetapi pada dasar pelaksanaannya ini menjadi sama, tidak ada bedanya sama sekali. Nah kawan-kawan, kita kembalikan lagi kepada topik. Jadi untuk berternak ayam itu tidak susah. Untuk berternak ayam itu sebenarnya tinggal bagaimana kita melihat pangsa pasarnya dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan terkait metode ternak atau metode pemasaran, karena ini sangat penting sekali mengingat orientasi berternak maksud kami itu menjadi kunci dasar kemana dan metode apa yang akan kita pakai. Kalau memang bernaknya hanya sekedar hobi ya tidak masalah juga ya, hanya menernakkan jantannya saja atau memelihara jantannya saja seperti halnya pencinta ayam bangkok lain itu tidak masalah. Kalau memang untuk dikembangkan tentu kita harus mencari pasangannya biar ayamnya bisa berkembang dan turunnya bisa kita pilih dan kita besarkan. Berbeda halnya kalau memang untuk ayam konsumsi tidak butuh itu ya. Yang penting ayamnya sekian bulan panen, bobotnya tercapai dan kita lemparkan ke pasar atau kita penuhi keinginan pasar dalam bentuk daging atau berbentuk ayam hidup. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwasannya berternak ayam itu tidak ada ruginya sama sekali. Kalaupun memang aduh bang agak susah nih cari pakannya, ya udah kita umbar saja. Kalaupun ada sisa nasi ya kita berikan. Tentu di sini menjadi bagian penting bagaimana kita mensiasati. Kata kuncinya adalah mensiasati bagaimana ternak itu kita lakukan dengan senang hati dan bagaimana ternaknya bisa selalu sehat. Karena satu-satunya kerugian dalam berternak ayam apapun itu skalanya yaitu kematian. Tentu menjaga ayam selalu sehat menjadi hal yang paling penting. Itu saja rekan sobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan berada dan saudara-saudara berada. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dukungan dalam bentuk like, komen, dan subscribe sangat kami tunggu karena ini akan membangun semangat kami untuk memajukan channel ini lebih baik lagi dan lebih layak lagi. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.